Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita keamanan di hari ini dan hari-hari berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang menjaga sholat subuhnya tentu akan Allah jaga di hari tersebut. Segala puji bagi Allah atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya. Allah permudah langkah kaki kita untuk berangkat ke masjid, rumah daripada rumah-rumah Allah, dan semoga Allah mengangkat kenifakan dalam diri kita, karena di antara tanda orang mukmin yang sejati adalah mereka yang menjaga sholat subuhnya secara berjamaah. Yang mana di sini ana diminta sebelumnya perkenalkan, nama ana adalah Abun Umar Basyarahil, asli sebenarnya Madura, Pamekasan. Ya, aslinya Madura, istri orang Bulawang. Ana diminta untuk mengkaji kitab Tauhid, maka ana membawakan kitab Fathul Majid, yang mana kitab ini sebenarnya sudah ana pelajari di tahun 2008 ketika awal mondok bersama Ustaz Salim Ghanim. Setelah itu menyelesaikan kitab Tauhid bersama Syekh Abdurrahman bin Musa Al-Nasr di tahun 2009, dan di tahun 2016 atau 2017 ingat ana bersama Syekh Abdul Razak dalam silsilah durus kitab Tauhid. Ya, ini terakhir ana buka kitab ini 2017. Tapi ana melihat karena jamaahnya adalah jamaah Muhammadiyah, insyaallah masuk kitab Fathul Majid. Ya. Kenapa begitu lama ana tidak mengkaji kitab ini? Sebenarnya tafakuh ana pribadi belajar di Al-Irsyad dari SD, kemudian keluarga mengikuti organisasi Muhammadiyah tentunya. Setelah itu anak SMA, kuliahnya di Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya selama 4 tahun, 2008 sampai 2012. Tapi wisuda baru bisa di tahun 2013 karena jumlah muridnya itu sedikit. Dulu sistem pondoknya itu sistem gugur, dari 70 sekian hanya tersisa 20-an. Ya, karena salah satunya. Jadi kalau nggak lulus satu keluar, nggak lulus satu keluar, nggak lulus satu keluar, sisa 20. Dari 2 kelas sisa 1 kelas. Qadarullah wa masya fa'al. Dari 2 kelas, yang satu full dari pondok, yang satu campuran dari pondok dan tidak dari pondok, karena bukan dari pondok. Ya, dari nol, benar-benar nol. Tapi dengan semangat dari orang tua, dari mama tidak penting melihat nilai, yang penting kamu belajar ilmu agama. Ya, karena dulu masuk pondok itu diturunin lagi Iqra 4 saya. Udah bisa ngaji diturunin lagi Iqra 4. Teman-teman udah banyak hafalannya, saya masih suruh ngaji Iqra sama Ustazuna, Ustaz Hari Hafizullah. Ya, diturunkan oleh beliau, sehingga buat ngejar harus ekstra. Di semester pertama, semester 2 sampai semester 4 kita fokus belajar bahasa Arab dan ya kitab ulama. Setelah itu jurusan saya sebenarnya jurusan pendidikan, jurusannya tarbiyah. Setelah itu tahun 2012 lulus skripsi, 2013 wisuda, kemudian ngajar di Batam. Ketika ngajar di Batam tidak ada kecocokan hati dengan sistem pendidikan yang ada di zaman sekarang, dan akhirnya 2014 bekerja di Sulawesi, di Bitung, dalam urusan ekspor tuna sampai 2017 awal, 2016 akhir, 2017 awal. Di situ anak pribadi mempelajari perbandingan agama, kristenisasi terlebih khusus karena ada di Bitung. Bitung itu berbatasan dengan Manado di Sulawesi Utara, sehingga anak fokus di belajar perbandingan agama.
dan mempelajari bahasa Ibrani bersama Rabbi Jakuf waktu itu. Ya, jadi anak banyak kenal beberapa orang-orang Muhammadiyah pergerakan dan DDI pada waktu itu. Sehingga karena di situ butuhnya perbandingan agama, ya, karena kita interaksinya sama non Muslim. 2017 pulang lagi ke Madura. 2017 sampai tahun lalu, karena masih di Madura. Baru 1 tahun saya pindah ke Malang sebenarnya. Ya, 2017 sampai kemarin, ya 2000 berapa kan? 2024, ya 2023 lah akhir. Karena mempelajari fikih tafakuh, ana sekarang fokusnya lebih ke fikih Syafi'i. Dari 2017 sampai 3 tahun lagi saya masih ikut kuliah fikih, tetapi fokusnya adalah di fikih Syafi'i, ya. Jadi 11 tahun. Karena di sini diminta mengkaji kitab tauhid, itu lebih baik dibanding saya mengkaji kitab fikih. Meskipun saya mendalami fikih Syafi'i, karena fikih itu banyak gesekannya. Kalau saya jelasin khilaf nanti, loh kok gini, kok gini, kok gini. Saya lebih baik mengkaji kitab-kitab yang tidak berhubungan sama fikih, karena riskan. Apalagi yang saya pelajari adalah fikih Syafi'i, dan Muhammadiyah basicnya adalah Hambali, ya. Basicnya ya ke Hambali. Saya dulu pernah di Madura. Kenapa saya mengkaji fikih Syafi'i, mempelajari fikih Syafi'i? Karena di Madura itu mayoritas bermadhab Syafi'i, Pak. Bahkan jual beli masih beli air, iya. Saya beli, saya jawab saya jual. Itu dalam fikih Syafi'i merupakan salah satu syarat dalam jual beli. Dan itu dibutuhkan di wilayah dakwah saya, supaya saya tahu apa yang saya dakwahi, supaya mengurangi gesekan di masyarakat. Ya. Tapi pindah ke Malang, saya tanya ke, di sini ada Ustadz Haris, ya, Hafizullah Al-Amri. Beliau adalah kawan saya. Beliau mempelajari fikih Hambali, saya mempelajari fikih Syafi'i. Karena saya lihat di namanya ada Ustadz Haris, saya tanya kitab apa tauhid yang bisa masuk, apakah Fathul Majid masuk? Karena saya ingin mengkaji kitab ini, saya mempelajari kitab ini dulu, jadi alangkah baiknya saya ajari, ya. Ternyata bisa masuk, ya sudah. Meskipun penulis kitab ini adalah Hambali, saya bermadhab Syafi'i, ya, sama-sama saja, karena perbedaan itu biasa, ya. Jadi itu sedikit yang berhubungan dengan anak pribadi, karena dalam suatu perkataan, tak kenal maka kenalan, ya, tak kenal maka kenalan. Di sini akan kita bahas adalah kitab Fathul Majid. Ya, kitab ini Anda selesaikan bersama Syekh Abdul Razak dalam silsilah durusnya di 110 pertemuan. Tidak tahu di sini bisa selesai berapa lama. 110 pertemuan sekitar, ya, hampir setengah tahun selesai kitab ini. Ya, kitab Fathul Majid ini adalah kitab yang agung. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari kitab tauhid? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan orang-orang yang istiqomah dengan Allah dengan qaul tsabit di dunia sampai dia wafat. Ya. Almaru ala man huwa asha alaih, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang tergantung kebiasaan dia hidup. Kalau kebiasaan kita hidup ngaji, kita insya Allah akan wafat dalam keadaan mengaji. Kebiasaan kita hidup zikir, bisa jadi kita Allah wafat dalam keadaan zikir. Menjaga sholat, Allah bisa jadi akan wafat dalam keadaan sholat. Tapi kalau kebiasaannya joget-joget di TikTok, Bu, Pak, maka bukan mustahil Allah akan wafatkan dalam keadaan yang demikian, ya. Karena kita hidup di zaman yang benar-benar berubah drastis. Mungkin dari zaman saya ke zaman sekarang ini gak begitu jauh, tapi perubahannya benar-benar miris, ya. Pendidikan, akhlak itu makin jauh, ya. Maka langkah baiknya kita memperbaiki diri kita, anak keturunan kita, keluarga kita, dan ya masyarakat kita. Ya, kitab ini penulisnya adalah cucunya dari Syekh Muhammad ibn
Abdul Wahhab, ya. Dan kitab ini ringkas, ya, termasuk ringkas meskipun jumlah halamannya sekitar 620 halaman, tapi ini masuk ringkas dibanding kitab tauhid yang lain. Ya, kita langsung bacakan saja ucapan dari pensyarah, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'a wal musyrikin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang terbaik tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim, ya. Karena Allah yang membenci kezaliman, dari kesyirikan, ya, dari hal-hal yang tidak ada syariatnya dalam agama Islam. Allah membenci hal tersebut. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesembahan dari awal makhluk, yaitu Nabi Adam, sampai akhir zaman. Ya. Qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa khairatuhu min khalqihi ajmain, dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Tidak ada manusia yang lebih baik di atas muka bumi ini selain Nabi Muhammad, ya. Itu merupakan kesaksian dari Allah, dan para ulama ijma akan hal tersebut. Kalau ada orang mengatakan saya lebih baik daripada beliau, misalkan ada orang berkata demikian, maka dia telah keluar dari keislaman, Pak. Ya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dikalahkan oleh manusia biasa? Dan generasi terbaik adalah generasinya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa pendidikan terbaik itu bisa menghasilkan generasi yang terbaik, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga Allah memberikan selawat kepada Nabi Muhammad, rahmat, ya, kepada Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, keluarga-keluarga beliau, dan orang-orang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Amma ba'du, ya. Fa inna kitab at-tauhid alladzi allafahu al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ajzalallahu lahul ajr was thawab, ya, kitab yang agung ini yang semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi penulisnya. Wa farallahu lahu wa liman ajaba da'watahu ila yaumi taqumul hisab. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang menjawab dakwah tauhid ini sampai hari akhir, ya. Karena Allah menolong kaum muslimin itu bukan karena jumlah mereka, tetapi Allah menolong itu karena keimanan yang ada dalam diri mereka. Bagaimana tidak, ya? Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu tinggal di gurun pasir, Pak, lembah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk anaknya, hanyalah lembah yang kecil, yang mana pada zaman itu orang-orang kufar menguasai dunia, tetapi kaum muslimin bisa mengalahkan mereka semua. Karena apa? Karena beriman kepada Allah. Secara hitung-hitungan itu nggak masuk. Bagaimana mungkin akan mengalahkan Rum misalkan yang begitu besar, mengalahkan orang-orang kufar yang begitu kuat senjatanya, pasukannya. Secara hitung-hitungan logika itu tidak bisa masuk. Tapi karena keimanan yang ada dalam diri mereka, ya, sehingga mereka lebih, disebutkan para ulama, lebih mencintai kematian dibanding kehidupan dunia yang fana, ya. Sebagaimana mungkin saudara-saudara kita di Gaza, semoga Allah menjaga mereka dan membebaskan mereka dari kezaliman orang-orang Yahudi, ya. Mereka nggak takut mati, ya. Mati itu lebih mereka cintai dibanding kehidupan yang hina. Karena kenapa? Ada keimanan, Pak. Makanya disebutkan iman itu akan kembali ke negeri Syam. Taifah Mansurah, golongan yang Allah tolong itu awal munculnya ada di negeri Syam. Karena kenapa? Keimanannya itu
begitu kuat, mereka begitu berani karena ditanamkan tauhid dalam diri mereka. Ya, sehingga ketika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, ingin perubahan kebaikan bagi kaum muslimin, tentu harus memulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak bertauhid, ya. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, bukan berarti kita tidak bertakwa, kita bertakwa. Tapi ketakwaan itu kan tingkatannya berbeda-beda. Sebagaimana tauhid itu tingkatannya berbeda-beda. Ketakutan kepada Allah pun tingkatannya berbeda-beda. Ya. Wa qad ja'a badi'an fi ma'nahu min bayani tauhid bi barahinihi wa jama'a jumalan min adillatihi li idhahihi wa tabyinihi. Ya, kitab ini dibawakan oleh pengarangnya. Sebenarnya kitab ini tipis, ya. Bahkan dulu di kelas mutun misalkan itu disuruh dihafal sebenarnya kitabnya hanya segini saja, tapi disyarah jadi begitu tebal, ya. Kitab ini begitu tipis, begitu mudah sebenarnya, yang mencakup kalimat-kalimat dan dalil saja. Isinya cuma itu, beberapa potong kalimat dalil, potong kalimat dalil, cuma gitu saja, ya. Kemudian dijelaskan oleh cucunya ini dengan penjelasan yang lebih luas, ya. Supaya apa? Fasara alaman lil muwahhidin, supaya menjadi ilmu bagi orang-orang yang ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hujjatan alal muwahhidin, dan bantahan bagi orang-orang yang jauh dari jalan kebenaran, ya. Untuk orang Islam cara mendekatkannya mungkin dengan dalil, Pak. Tapi dengan orang di luar Islam butuh logika misalkan, ya. Karena kan dakwahnya berbeda-beda. Bagi orang Nasrani misalkan dengan membaca Alkitab mereka untuk pendekatannya, ya. Di sini beliau membawakan kitab ini dengan dalil-dalil karena tujuannya untuk mengajak orang-orang kaum muslimin yang ada pada zaman beliau, sehingga dikasih hujah-hujahnya, dikasih dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah dan lain sebagainya, ya. Fantafa bil khalqul katsir wal jamul ghafir, sehingga ini bermanfaat bagi banyak kaum muslimin. Fa inna hadzal imam rahimahullah fi mabda'i man syaihi qad syaraha Allah sadrahu lil haqqil mubin, karena imam ini yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Allah telah melapangkan hatinya untuk menyampaikan kebenaran ini, ya. Karena setiap orang yang mengajak kepada Allah itu mesti ada musuhnya, Pak. Mesti ada yang tidak setuju dengan kebaikan yang diajak oleh seseorang, mesti, Pak. Tidak mungkin orang bisa mengajak semua orang langsung, ya, tanpa ada permusuhan. Mungkin dari internal keluarganya, dari masyarakatnya, dari komunitasnya dan lain sebagainya. Mesti ada gesekan sedikit demi sedikit, ya. Alladzi ba'atsallahu bihil mursalin, yang mana dakwah tauhid ini Allah utus kepada para rasul, min ikhlasil ibadah bi jami' anwa'ihi lillahi rabbil alamin, yang mana tujuan dari tauhid ini mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Wa inkaru man kana alaihil katsir minasyirkil musyrikin, dan mengingkari kesyirikan dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, tentu dalam hal ini nanti Ana tidak mengerti, nanti mungkin Ana konsultasi sama Ustadz Haris gimana caranya. Karena dalam kitab ini ada perkara-perkara khilafiyah sebenarnya. Ada yang menurut beliau ini merupakan kesyirikan sehingga haram dan jatuh kepada kekufuran. Dalam mazhab Syafi'i misalkan tidak jatuh kepada kekufuran tapi makruh, ya. Nanti Ana mungkin bisa konsultasi kepada Ustadz Haris gimana metode penyampaian kitabnya, apakah hanya membacakan saja atau dengan tambahan-tambahan dari Ana pribadi, ya. Karena kalau cuma menyampaikan kitab aja bisa jadi nanti yang tergambar di pikiran jamaah kalau ini adalah kebenaran mutlak, ya. Karena sebenarnya
Bukan hanya perkara fikih, perkara akidah itu banyak perbedaan pendapatnya, Pak. Contohnya, apakah surga yang ditempati kita kelak adalah surga yang ditempati Nabi Adam? Itu perkara akidah. Ya. Surga yang kita tempati kelak bi'idznillah ta'ala, semoga Allah menjadikan kita min ahlil jannatil firdausil a'la. Apakah itu merupakan jannah yang pernah dimasuki oleh Nabi Adam? Itu kan akidah. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Yang mengatakan iya karena surga itu ya surga. Ada yang mengatakan enggak karena yang pertama kali masuk ke surga adalah Nabi Muhammad. Berarti surganya berbeda. Itu perkara akidah. Kalau tidak dijelaskan perbedaan, khawatirnya ya, pas terlalu kaku. Nanti mungkin Anda bisa berbicara dengan takmir atau dengan Ustadz Haris ya, yang lebih mengerti keadaan di sini. Ya. Di sini min syirkil musyrikin, dari kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik. Fa'alallahu himmatahu, dan Allah mengangkat keinginannya, wa qaw'azimatahu, dan Allah menguatkan niat baiknya, wa tasadda li da'watihi ahlun najd ila tauhid, dan Allah menggaungkan dakwah tauhid ini di negeri Najd karena beliau dari Najd ya, dan tinggal di Uyainah ya, beliau tinggal di Uyainah lahir tahun 1115 Hijriah ya, dan beliau wafat di tahun 1206 Hijriah. Beliau berumur 91 tahunan. Alladzi huwa asasul Islam wal iman, yang merupakan tauhid ini merupakan asas Islam dan asas keimanan. Wa nahahum an ibadatil asjar wal ahjar wal kubur wat tawagid wal awthan wa anil imani bis sahara wal munajjimin wal kuhan, dan Allah melarang seseorang ini untuk mengibadahi, meminta kepada pohon-pohonan, batu-batuan ya, patung-patung, atau beriman kepada penyihir misalkan ya. Tidak sedikit di masyarakat kita kalau hilang barangnya pergi ke tukang sihir misalkan, ke dukun ya. Dukun maksudnya, bukan dukun pijet. Biasanya kalau dipahami dukun, saya dulu pernah ya, kecetit ya, serah kejepit. Saya tanya dukun, ditunjukin ke dukun yang nyari barang hilang. Bukan, maksud saya dukun pijet ya. Jadi dukun yang dimaksud adalah dukun yang mengaku bisa tahu ilmu ghaib. Fa'abtalallahu bida'watihi kulla bid'atin dhalala wa yad'u ilaiha kulla syaitan, yang mana dengan dakwah tauhid ini Allah menjaga agamanya dari kesesatan yang diajak oleh syaitan. Wa aqamallahu bihi alamal jihad wa adhara bihi syubhal mu'aridin min ahli syirki wal inad, dan Allah membatalkan syubhat-syubhat dari orang-orang yang berbuat syirik dan mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dana bil islami aktsara ahli tilkal bilad, dan Allah mendekatkan dengan Islam ini penduduk negeri Arab pada zaman itu ya, karena kita ketahui sebelum Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengajak Amir pada masa itu yang sekarang dikenal dengan Arab Saudi ya, beliau mengajak pemimpin pada zaman itu Alu Saud, yaitu keturunan Saud, untuk mendakwahkan tauhid, karena beliau di masa itu ya, tidak diterima oleh masyarakatnya dalam perkara dakwahnya. Kemudian beliau menggandeng pemimpin, sehingga beliau bersama-sama dengan pemimpin mengingkari kemungkaran yang ada. Pemimpin kabilah Pak, bukan pemimpin tetap pada masa itu, karena setiap kabilah itu punya pemimpin masing-masing ya. Kemudian dengan dakwah beliau sehingga bisa menjadi satu penguasa seperti di zaman sekarang di negeri Saudi. Nah, sebagian orang-orang yang mungkin nggak cocok dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, nggak mau bilang Arab Saudi, tapi bilangnya Arab saja, negeri Arab. Karena kalau Arab Saudi berarti Arab miliknya Saud ya. Nah, mengatakan negeri Arab itu aja ya, biasa ada perbedaan dalam menyikapi suatu perkara. Kemudian kita lanjutkan, wal hadir minhum wal bad, yang mana dengan dakwah beliau orang-orang kota dan orang-orang pedalaman pun bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Wa antasharat da'watahu wa mu'allafatahu fil afaq, sehingga dakwah beliau tersebar di penjuru negeri ya, bahkan di penjuru dunia
dengan bahasa beliau ini, hatta aqarra lahu bil fadl man kana min ahli syiqaq illa man istahwadhu syaitan alaihi syaitan. Sehingga orang-orang yang memiliki ilmu pun memuji beliau, bukan hanya kawan, bahkan lawan pun terkadang memuji beliau rahimahullah, kecuali orang-orang yang tetap mengingkari beliau dalam perkara ini. Wa karraha ilaihil iman fa asra 'alal inad wa tughyan. Sehingga orang-orang yang tetap membenci beliau, terkadang ya sudah, kita tetap dengan keyakinan kita beliau salah dan kita tetap di atas kebenaran, ya. Wa qad asbaha ahlul jaziratul arab bi da'watihi kama qala Qatadah rahimahullah an hali awwalu hadhil ummah. Dan ahli jaziratul arab, sebagaimana diucapkan oleh Qatadah rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in, tentang beliau Qatadah berkata tentang keadaan umat ini, yaitu awal zaman umat Nabi Muhammad, innal muslimin lamma qalu la ilaha illallah ankara dzalikal musyrikun wa kaburat alaihim. Orang-orang Arab jahiliyah ketika Nabi mengajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengingkari kalimat tersebut, ya, karena mereka tahu ketika mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya itu besar, Pak. Tidak seperti kita di zaman sekarang, mudah bilang la ilaha illallah, pagi beriman naudzubillahi min dzalik, kemudian naudzubillahi min dzalik sore hari kufur hanya dengan sepotong dua potong makanan. Nah, gak sedikit orang-orang yang keluar dari keimanan hanya karena urusan makan dan harta. Ya, Anda pernah dulu ketika KKN itu di tahun 2010 dakwah di Malang Selatan. Gak mau Anda sebut ya daerahnya, cuman insya Allah sebagai orang Malang antum semua tahu, ada satu kampung, dan sebenarnya nggak tahu kalau kampung itu murtad semua, ya, satu kampung ini mayoritas dulunya Islam, tapi kemudian dengan kristenisasi yang ada, difasilitasi anaknya buat sekolah, buat makan dan lain sebagainya, sehingga satu kampung itu keluar dari keimanan. Sedangkan kaum muslimin masih ribut dengan sesama kaum muslimin. Itu ada umat Nabi yang murtad. Itu lebih penting untuk kita dakwahi. Murtad hanya karena urusan makan antar jemput sekolah. Bahkan ketika Anda pernah cerita ke kerabat, kalau Anda pernah KKN di sana, kerabat itu cerita dia punya teman dari Surabaya datang ke Malang dengan tujuan yang nggak baik pertamanya, ya, mabuk dia, nggak tahu tuh sampai di daerah sana, ya, sama temennya tahu sampai daerah sana ketiduran di musola. Dia nggak tahu kalau itu musola, dia tidur di situ. Ketika udah siang kaget, ya, ini kisah nyata yang disampaikan oleh kerabat. Ketika udah siang kaget kalau dia belum sholat subuh, ya, meskipun maksiat tapi tetap ingat sama sholatnya, karena sholat merupakan yang agama sebenarnya. Kemudian dia kaget, dia sholat subuh. Habis sholat subuh dia kaget, tempat apa ini? Dia keluar cari masyarakat sekitar, ya, apa ini? Ini tempat apa? Ini musola. Kok gak ada yang sholat subuh di situ? Iya, karena di sini udah pindah agama. Ya. Kemudian yang dulunya niatnya gak benar, karena tersentuh dengan kemurtadan yang ada, dia ajak semua orang di kampung itu buat masuk Islam lagi, ya. Bifadlillah. Setelah masuk Islam, dia pulang lagi ke Surabaya, karena memang tempat tinggalnya bukan di sana. Cuman dia ya, mengingkari kemungkaran. Itu tanda seorang yang masih memiliki keimanan. Dia ingkari, kemudian dia balik ke Surabaya. Tidak lama dia pingin datang lagi, ternyata murtad lagi. Murtad lagi. Ditanya kenapa? Karena dapat fasilitas antar jemput sekolah, disekolahkan gratis, makan dan lain sebagainya, ya. Sehingga langkah baiknya kaum muslimin mungkin bisa mengarahkan energi ribut sesama kaum musliminnya ke sana aja, ribut dengan orang yang mengajak kepada jalan yang tidak benar, ya. Kesian apa yang akan Allah tanya kepada kita semua kalau kita ribut sendiri dan, ya, meninggalkan hal tersebut.
Ya, wa ankara dzalikal musyrikin wa kabarat alaihim wa dhaqa biha iblis wa junuduh. Yang mana kalimat tauhid ini membuat iblis itu semakin sesak jalannya, ya, karena iblis tidak kepingin orang-orang beriman kepada Allah. Fa aballahu illa an yumdhiha wa yudhhiraha. Tetapi Allah tidak menginginkan kehendak iblis. Allah ingin kebaikan, ya, sehingga Allah menampakkan efek dari kalimat tauhid, yaitu orang-orang beriman, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allah menampakkan agama ini atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik itu mengingkarinya. Wa yansuraha 'ala man nawa'aha, dan Allah menolong agama ini meskipun ada pertentangan di antara manusia. Innaha kalimatun man khasama biha falaj. Sesungguhnya ini adalah suatu kalimat yang kalau ada yang memusuhi pasti mereka akan kalah. Ya. Kita yakin bahwa Islam itu akan jaya di akhir, ya, di akhir zaman sebelum kemudian hilang. Tapi apakah kita akan menjadi orang-orang yang mengangkat kalimat tauhid atau kita akan begitu-begitu saja? Ya. Wa man qatala biha nusir. Orang-orang siapa yang berperang jalan Allah, pasti Allah akan tolong mereka. Innama yu'rifu ahlu hadhil jazira allati yaqta'uha ar-raqib fi layalin qalail wa yasirin min ad-dahr fi amin minan nas la ya'rifunaha wa la yukirrunaha biha. Dan sesungguhnya kalimat ini atau kalimat tauhid pasti akan Allah tampakkan di jazirah Arab pada zaman itu. Dan ini benar, ya, Allah menampakkan kebenaran dari kalimat tauhid, sehingga yang dulunya kabilah-kabilah bermusuhan dan lain sebagainya Allah jadikan satu. Meskipun di bawah itu tentu akan ada gesekan, Pak, itu biasa, ya. Karena menyatukan pemikiran yang begitu banyak itu butuh, ya, cara yang lebih. Tapi bisa membersamai mereka menjadi satu pemimpin itu merupakan perubahan yang luar biasa di zaman itu. Ya. Wa qasyarahallahu sudura katsir minal ulama li da'watihi wa sarru wastabsyaru bi tala'atihi wa athnau alaihi nasran wa nazman. Dan Allah telah melapangkan hati-hati para ulama pada zaman itu, ya, untuk menerima dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sehingga banyak ulama yang memuji beliau. Wa min dzalika ma qalahu alimus sun'a Muhammad ibn Ismail al-Amir fi hadhihi syekh rahimahullah, yaitu Imam Sun'ani, yaitu penulis Subul Salam Syarah Bulughul Maram, pun memuji Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, sebenarnya ini syairnya panjang, kalau Anda baca kayaknya terlalu panjang. Ya, intinya Imam Sun'ani memuji beliau, kemudian ulama dari Ahsya yaitu Abu Bakar Husain ibn Ghanam rahimahullah pun memuji beliau, ya, dan banyak ulama setelah beliau yang memuji karya-karya beliau ini. Wa amma kitabahul ladzi madhkur fa mawdu'uhu fi bayani ma ba'atsallahu bihi rasulah min tauhidil ibadah wa bayani bil adillah minal kitabi was sunnah, yaitu kitab yang akan kita jelaskan di sini. Kitab tauhid ini menjelaskan tentang tauhid ibadah, ya, tauhid yang berhubungan dengan ibadah. Ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanul adillah minal kitab was sunnah, dan menjelaskan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Wa dzikri ma yunafihi minasyirkil akbar au yunafi kamalahu alwajib, dan menjelaskan tentang kesyirikan dan bahayanya kesyirikan bagi seseorang yang, ya, memiliki dalam hatinya kesyirikan meskipun itu sedikit. Ya, sebagaimana syirik itu bertingkat-tingkat, riya itu pun termasuk perbuatan syirik. Ya, sholat karena mungkin di sebelahnya ada calon mertuanya, sehingga sholatnya dilama-lamain. Ya, biasanya cuma baca Qul a'udzu birabbin nas sama Qul huwallahu ahad pada calon mertua, baca Al-Baqarah mungkin 1 juz, misalnya, biar kelihatan alim itu kesyirikan dari syirkul asghar. Ya, dia berubah riya. Ya, maka di sini juga akan dijelaskan tentang perkara tersebut. Wa ma yaqrubu min dzalika aw yusiluhu, atau yang mendekatkan kepada kesyirikan, yang bisa mengarah kepada kesyirikan itu juga dijelaskan. Wa qad tashadda li syarhi hafizul musannif wa huwa Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahhab ibn Abdullah rahimahullah. Ya, kitab ini sebenarnya
diambil dari kitabnya cucu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu Syekh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah, ya, yang lahir di tahun 1200 Hijriah dan wafat di tahun 1233 Hijriah. Hanya umur 33 tahun tapi menjelaskan kitab ini dan tidak selesai. Ya, kitab ini bukan ringkasan sebenarnya. Runutan kitab ini ditiru dari kitabnya cucunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini. Fa wada alaihi syarhan wa ajada fihi wa afat wa abraza fihi minal bayan ma yajibu an yatlubu minhu wa yurad. Ya. Dan dijelaskan dalam kitab ini Taisirul Azizil Hamid, ya, dari cucunya ini, penjelasan dari kakeknya, ya, karena biasanya orang yang lebih ngerti, makanya dalam Islam itu sebenarnya ada riwayat, ada periwayatan, ada sanad dalam permasalahan fikih. Apakah yang meriwayatkan hadis itu lebih mengerti akan hadisnya atau enggak, bisa jadi hujjah atau enggak, misalkan Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi, tapi Abdullah bin Abbas mengamalkan apa yang tidak diucapkan oleh Nabi, dalam artian bukan itu yang mantuk yang dilafazkan, tapi itu yang difahami oleh beliau. Apakah itu bisa jadi dalil apa enggak? Itu ulama berselisih. Ya, di sini cucunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan penjelasan dari syekhnya, dari kakeknya. Karena kakek ngajarin ke bapak, bapak ngajarin ke anak, ya, secara runutan emang pas, karena ngambil dari riwayatnya pas gitu loh. Yang mana kitab ini dinamakan Taisirul Azizil Hamid fi Syarhil Kitab Tauhid. Tapi kitab ini enggak selesai 100%, ya. Dan haitsu atlaqa Syekhul Islam wal murad bihi Abdul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah. Ya, ketika disebutkan Syekhul Islam di kitab beliau ini, maknanya adalah Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan Muhammadiyah sebenarnya mengikuti banyak ikhtiarnya Ibn Taimiyah rahimahullah dalam perkara fikih. Ya. Dan beliau adalah ulama besar dalam mazhab Hambali. Ya. Kemudian dan Al-Hafidh murad bihi Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, ketika disebutkan Hafidh dalam kitab itu maksudnya adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau bermazhab Syafi'i. Walamma qara'tu syarhahu wa ra'aytu atnaba fi mawadi'i fi ba'dhiha tikraru yustaghna bil ba'di minhu ankul. Ketika aku membaca kitab Taisirul Aziz ini, aku mendapati ada beberapa kalimat yang terulang-ulang sehingga aku cocok dengan apa ya istilahnya, dengan runutan kitabnya, bab-babnya itu pas, tapi penjelasannya masih berulang sehingga aku ringkas saja. Ya, fa akhadhu tahdzibahu wa taqribahu wa takmilah. Aku ngambil susunannya dan penjelasan yang runut tadi. Kemudian wa adkhaltu fihi ba'dhan nuqul al-mustahsanah tatmimam lil faidah wa samaitu Fathul Majid bi syarhi Kitabut Tauhid. Ya, kemudian aku tambahkan beberapa kalimat-kalimat yang pas, aku anggap pas. Kemudian aku beri nama kitab Fathul Majid. Ya, ini sama-sama beliau adalah cucunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab juga. Was'allallahu an yalfa biha min kulli talibi lil ilmi wa mustafid wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim musilan man sa'a fihi ila jannatin na'im wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan aku berharap kepada Allah apa yang aku tulis ini bermanfaat bagi penuntut ilmu, dan Allah menjadikan karanganku ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan menuju jannatin naim, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu biasa para ulama ketika memulai kitabnya biasanya memulai dengan niat, sebagaimana Sahih Muslim awal kitabnya, kitab hadisnya dimulai dengan innamal a'malu bin niat, sebagaimana juga karangan Imam Nawawi Arba'in An-Nawawi innamal a'malu bin niat. Supaya apa? Supaya lurus niatnya ketika mau menulis, ketika mau mempelajari suatu ilmu, ya. Dan kalimat la haula wala quwata illa billah ini
seakan-akan beliau ya menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, Allah mempermudah jalannya untuk menyelesaikan kitab ini. Alhamdulillah, tidak diselesaikan juga, yang penting niatnya sudah benar ya. Karena yang menguatkan segala sesuatunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa? Jam berapa sih? Sampai bunyi berarti ya. Ya. Kemudian kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ibtada'a kitabahu bil basmalah ibtidaan bil kitabil azizin wa amalan bi hadis. Karena di Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena Nabi besar dalam hadisnya, meskipun 3 riwayat yang akan beliau bawakan ini hadisnya adalah dhaif, Pak, tapi sebagian ulama mengatakan hasan. Ya. Karena riwayat hadis itu ada yang sahih, hasan, dhaif. Ya, hasan ini ijtihad, yaitu upaya dari Imam Tirmidzi untuk menaikkan derajat hadis yang dhaif ketika saling menguatkan satu dengan yang lain menjadi hasan. Ya. Jadi beberapa hadis mungkin dhaif, tapi karena banyak riwayatnya sehingga bisa naik ke hasan. Sebagaimana mungkin sedikit intermezzo ya, salat syuruk ini beberapa ulama mengatakan hadisnya dhaif, sehingga sebagian ulama mengatakan enggak dhaif tapi hasan, sehingga bisa naik derajatnya dari yang lemah menjadi hasan dan boleh diamalkan. Berarti udah masuk. Sedikit lagi biar selesai. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa waqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu terputus pahalanya. Ya. Sebagaimana mungkin dalam mazhab Hambali nyembelih kambing harus mengucapkan bismillah. Kalau tidak mengucapkan bismillah maka daging disembelih itu tidak halal. Bahkan dalam pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah itu menjadi bangkai dan harus dibuang. Itu pendapatnya mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i meskipun lupa, kalau seandainya lupa dan mengucapkan bismillah maka halal. Karena setiap darah orang Islam itu mengandung kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu pentingnya fikih ya, supaya habis disembelih beli kambing setengah mati sekarang nabung itu 1 tahun mau Idul Adha nabung tahu-tahu lupa bismillah. Ya, jadi bangkai. Repot akhirnya. Ya. Karena ketika kita mempelajari fikih mungkin kita bisa lebih lentur. Oh ya sudah Pak, bisa Pak, masih bisa. Harus bagikan saja. Ya. Jadi maknanya aqta itu terputus, pahalanya bisa terputus. Bahkan ketika wudu kalau tidak mengucapkan basmalah kata sebagian ulama, maka harus mengulang wudunya lagi. Ini kenapa? Salah satunya berdalil dengan hadis ini. Wali Abi Dawud wa Ibnu Majah kullu amrin dzibalin la yubda fihi bil hamdalah au bil hamd fa huwa aqta. Setiap perkara yang ada suatu kepentingan dalamnya dan tidak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah, maka itu terputus. Wali Ahmad kullu amrin dzibalin la yuftatah bi dzikrillah fa huwa abtar au aqta. Setiap perkara yang ada kepentingan di dalamnya untuk beribadah dan sebagainya tidak dimulai dengan basmalah maka itu terputus. Dan dari Abi Hurairah riwayatnya marfu kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi dzikrillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka pahalanya terputus. Hadis ini adalah hadis yang marfu. Ya, marfu artinya riwayatnya enggak sampai ke Nabi tapi ini diucapkan oleh salah seorang sahabat. Dan salah seorang sahabat tidak mungkin mengucapkan suatu perkara agama kecuali ada landasannya dari ucapan Nabi. Ya, demikian. Ini ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Tidak ada, berarti langsung selesai. Selesai. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini dari muqaddimah kitab ini dan sedikit pembahasan tentang Bismillah ini ya bermanfaat untuk kita semua, dan Allah memberkahi jalan kita semua menuju keimanan kepadanya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar tanda Allah Subhanahu wa taala karena
Allah adalah zat yang maha benar dan ada salahnya itu karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.